Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Trisha Yulianti dengan NIM 3101422045. Hari ini saya akan mempresentasikan tema pembelajaran kolaboratif dalam sejarah, studi kasus, dan praktik terbaik. Dari tema tersebut, saya mendapatkan judul Memperkaya Pemahaman Sejarah Siswa melalui Inovasi Model Pembelajaran Kolaboratif. Di paper saya ini, saya menemukan urgensi pada ke abad 21 dibedakan oleh perubahan signifikan dalam sektor sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang dipicu oleh 4 faktor utama yang saling terkait: kemajuan, teknologi, dan ilmu pengetahuan, perubahan dalam demografi, globalisasi, dan isu lingkungan yang dikutip oleh Meliana dalam jurnal Susilo dan Sarkowi pada tahun 2021. Di era ini, teknologi bersama dengan globalisasi menjadi fokus utama dalam diskusi mengenai karakteristik zaman ini dalam jurnal Absor yang dikutip oleh Meliana pada tahun 2021. Dalam pembelajaran sejarah, seringkali ditemukan persepsi negatif dari siswa yang menganggap mata pelajaran ini kurang menarik, monoton, dan susah untuk dimengerti. Persepsi ini sebagian besar berasal dari cara pembelajaran sejarah yang terfokus pada penghafalan yang merupakan bagian dari proses kognitif. Dalam konteks abad ke-21, tantangan ini memaksa para guru sejarah untuk lebih inovatif, terutama dalam menggunakan teknologi dengan tujuan mengubah pandangan negatif siswa terhadap pembelajaran sejarah. Untuk itu, perlu adanya inovasi dalam dunia pendidikan, dan salah satu model inovasi yang semakin menonjol dalam dunia pendidikan ini ialah pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Model pembelajaran ini fokus pada kerjasama di antara pelajar pengajar dan berbagai sumber pendidikan untuk membentuk sebuah lingkungan belajar yang aktif dan efisien. Berbeda dari metode pendidikan konvensional yang umumnya bersifat satu arah, di mana pengajar adalah sumber utama informasi dan pelajar sebagai penerima. Pembelajaran kolaboratif mereformasi pendekatan tersebut dengan menonjolkan pentingnya interaksi baik antar pelajar maupun antara pelajar dengan pengajar. Pembelajaran kolaboratif adalah jenis pembelajaran yang dapat membantu siswa bekerja sama untuk berkembang dan berubah. Hal ini dikutip oleh Hargianto, dan Asnawi pada tahun 2017. Pembelajaran kolaboratif merupakan sebuah pendekatan inovatif dalam dunia pendidikan, di mana siswa bekerja sama dalam grup atau tim guna mencapai sasaran bersama. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi antar siswa serta interaksi siswa dengan guru dalam proses belajar. Sebagai sebuah model inovasi pendidikan, pembelajaran kolaboratif menunjukkan perubahan mendasar dalam cara pendidikan dipandang, dari sekedar menerima informasi menjadi lebih fokus pada interaksi, keaktifan belajar, serta mengembangkan kemampuan sosial yang vital untuk berhasil di era perubahan ini. Model pembelajaran kolaboratif ini diakui secara global sebagai metode yang efektif dalam menyiapkan siswa dengan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi masa depan. Mengadopsi model pembelajaran kolaboratif akan membantu guru dalam meningkatkan pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Dengan metode ini, siswa tidak hanya menjadi lebih terlibat secara aktif, tetapi juga memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan oleh guru. Keaktifan siswa dalam proses belajar diakui sebagai faktor penting yang berpengaruh terhadap kesuksesan belajar. Pembelajaran ini melibatkan berbagai aktivitas yang menerapkan pendekatan khusus yang memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran yang diharapkan. Paper saya ini menjadi literatur review dari penelitian SIRI 2020 yang mengkaji tentang
implementasi model kolaboratif learning dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua yaitu dari penelitian Tentisau tahun 2023, di mana penelitiannya membahas tentang strategi pembelajaran kolaboratif dalam meningkatkan pemahaman berpikir siswa. Yang terakhir yaitu dari penelitian Ayuning Tias, Printina, dan Subakti pada tahun 2021 yang memfokuskan penelitiannya tentang implementasi kolaboratif learning dalam pelajaran sejarah. Berdasarkan ketiga literatur review tersebut, saya berfokus kepada analisis kolaboratif learning terhadap pembelajaran sejarah sebagai pemahaman siswa, cara penerapannya, serta mengenali hambatan apa saja yang terjadi selama implementasi dan menemukan solusi untuk hambatan tersebut. Tujuan saya membahas tentang collaborative learning dalam pembelajaran sejarah ini yaitu untuk pendekatan pembelajaran kolaboratif, kerjasama antar anggota kelompok adalah kunci untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Pendekatan ini mengutamakan kerja kelompok yang efektif, evaluasi bersama atas proses yang dijalani, tanggung jawab, kolektif, interaksi langsung, dan ketergantungan yang saling menguntungkan. Setiap anggota diberikan kesempatan yang sama untuk berinteraksi dan berkontribusi secara langsung. Mereka masing-masing memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kelompok dengan mengoptimalkan potensi mereka. Evaluasi dan peningkatan kerja kelompok secara berkelanjutan menjadi dasar untuk kerjasama yang lebih erat di masa depan. Kesimpulannya, berkolaborasi dan berbagi dalam kegiatan kreatif tidak hanya memperkuat pembelajaran bersama, tetapi juga meningkatkan rasa kepercayaan dan penerimaan diri di antara peserta. Saya juga menjelaskan tentang macam-macam model pembelajaran kolaboratif. Dan hal ini saya mengambil dari jurnal Suryani N tahun 2010, yaitu yang pertama adalah Learning Together. Model ini memasukkan siswa dari berbagai tingkat kemampuan ke dalam satu kelompok kelas. Yang kedua yaitu Teams Games Turnamen atau TGT, yaitu anggota kelompok bersaing berdasarkan kemampuan mereka setelah belajar bersama. Yang ketiga yaitu Group Investigation atau GI yang mengharuskan seluruh anggota kelompok merencanakan sebuah penelitian dan mencari solusi untuk masalah yang diberikan. Yang keempat yaitu Academic Konstruktif Kontroversi. Yang kelima yaitu Jigsaw Producer. Yang keenam yaitu Student Team Achievement Division. Yang ketujuh yaitu Complex Instruction. Yang kedelapan yaitu Team Accelerated Instruction. Yang kesembilan yaitu Cooperative Learning Structure. Yang kesepuluh yaitu Cooperative Integrated Reading and Composition. Menurut Slevin, pada tahun 1995, terdapat 6 ciri utama yang dimiliki oleh berbagai metode pembelajaran kooperatif atau kolaboratif yang telah dikembangkan oleh para ahli. Yang pertama yaitu adanya tujuan bersama dalam kelompok, yang kedua tanggung jawab pribadi setiap anggota, yang ketiga kesempatan yang merata bagi setiap anggota untuk berhasil, yang keempat, adanya persaingan antar kelompok. Yang kelima, pembagian tugas yang spesifik. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian dengan kebutuhan setiap anggota. Saya juga menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran kolaboratif. Yang pertama yaitu anggota kelompok menentukan tujuan pembelajaran bersama dan membagikan tugas di antara mereka. Yang kedua, setiap anggota kelompok terlibat dalam kegiatan membaca, berdiskusi, dan menulis bersama. Yang ketiga yaitu kelompok bekerja secara kooperatif untuk mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan menyiapkan solusi terhadap tugas atau masalah yang ada dalam lembar kerja siswa. Yang keempat, setelah mencapai kesepakatan atas solusi masalah, tiap siswa menyusun laporannya secara individual. Guru secara acak memilih satu kelompok
untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Yang keenam, anggota kelompok melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi. Yang ketujuh, laporan individu disatukan berdasarkan kelompok untuk dikumpulkan. Yang kedelapan, laporan yang telah dikumpulkan kemudian dikoreksi, diberi komentar, dinilai, dan dikembalikan pada pertemuan berikut untuk didiskusikan. Saya juga menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran kolaboratif. Berdasarkan pandangan Driver and Leach 1993, untuk mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif diperlukan lingkungan kelas yang mengadopsi pendekatan konstruktivitis dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, siswa dianggap sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran. Mereka membawa pemahaman awal mereka ke dalam konteks pembelajaran. Yang kedua, proses belajar menekankan pada aktivitas siswa dalam membangun makna, seringkali melalui dialog dan negosiasi dengan orang lain. Yang ketiga, pengetahuan dianggap tidak ada secara objektif di luar individu, melainkan dibangun secara pribadi dan melalui interaksi sosial. Yang keempat, guru juga membawa pandangan dan pengetahuan mereka sendiri ke dalam lingkungan belajar yang memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan siswa. Yang kelima, proses mengajar tidak hanya tentang penyampaian pengetahuan, tapi juga mengatur situasi pembelajaran dan mendesain tugas yang memungkinkan siswa untuk menggali dan memahami konsep. Yang keenam, kurikulum dilihat bukan sebagai serangkaian pengetahuan yang harus dikuasai, tapi sebagai kumpulan tugas, bahan, dan sumber yang mendukung siswa dalam proses konstruksi pengetahuan mereka. Yang ke-8, saya juga menjelaskan tentang implementasi collaborative learning dalam pembelajaran sejarah yang saya kutip dari jurnal Ayuning Tias, Printina, dan Subakti pada tahun 2021. Melalui wawancara dan penyebaran hasil angket dalam penelitiannya, terdapat dua persepsi terhadap collaborative learning dalam pembelajaran sejarah antara guru dengan siswa. Di antaranya yaitu, yang pertama ialah persepsi guru. Guru menjelaskan bahwa eh, penggunaan collaborative learning dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan kreativitas dan membuat inovasi baru. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai kerjasama dan toleransi antar siswa. Yang ketiga yaitu peningkatan sikap percaya diri. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan kognitif. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan problem solving. Lalu dari persepsi siswa, siswa juga menyadari manfaat dari pembelajaran sejarah melalui metode collaborative learning yang tidak hanya meningkatkan kreativitas, namun juga memperkuat kerjasama antar teman. Siswa juga belajar menghormati pendapat yang berbeda dan bekerja sama erat dalam mengumpulkan informasi serta menciptakan produk bersama. Oleh karena itu, siswa juga diharapkan untuk aktif berpartisipasi dan bersikap adil terhadap semua anggota. Kolaboratif tidak hanya tentang mengasah keterampilan, tapi juga mengembangkan kemampuan sosial, kerjasama, dan rasa saling menghormati. Sebelumnya, siswa mengalami kendala dalam meningkatkan kepercayaan diri karena faktor lingkungan, pendidikan, orang tua, atau metode pembelajaran yang tidak sesuai. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode diskusi meningkatkan keaktifan dan kemampuan berbicara siswa di dalam kelas, sekaligus membuat suasana belajar lebih interaktif. Dari pembelajaran kolaboratif, siswa juga merasa diuntungkan karena bisa membantu dengan teman sebaya, mengurangi beban belajar, dan mendapatkan informasi lebih banyak dari anggota kelompok lain. Kerja proyek seperti infografik mendorong siswa untuk mencari dan mempelajari kembali sumber-sumber informasi agar hasilnya relevan, padat, dan informatif. Proses ini secara tidak langsung membuat siswa mengulang materi yang diajarkan guru sehingga mereka menjadi lebih memahami materi tersebut. Metode pembelajaran collaborative learning yang merupakan bagian dari student-centered learning juga
memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa melalui kerja kelompok. Dalam praktiknya, siswa diajarkan untuk bekerja sama dalam pasangan atau kelompok kecil mencapai tujuan bersama. Interaksi kelompok ini didasarkan pada teori pembelajaran konstruktiviti sosial di mana pengetahuan dibangun melalui kesepakatan bersama antar teman yang berbagi pengetahuan. Siswa diberi tugas proyek yang memerlukan analisis dan melibatkan permasalahan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran kolaboratif. Gohel pada tahun 1995 mengidentifikasi beberapa keuntungan dari model pembelajaran kolaboratif, antara lain memfasilitasi pemahaman materi, memungkinkan berbagi pengetahuan dan pengalaman, memberikan umpan balik yang berguna, merangsang berpikir kritis, menawarkan perspektif baru, menciptakan suasana belajar yang lebih santai, yang memudahkan pemecahan masalah, membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompok, serta membantu membentuk persahabatan baru karena aktivitas yang dilakukan secara kelompok. Tetapi model pembelajaran ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti membutuhkan pengawasan yang ketat dari guru agar efektif, memerlukan waktu yang lebih lama untuk dilaksanakan, serta adanya potensi siswa meniru pekerjaan orang lain dan memungkinkan beberapa siswa menjadi kurang aktif dalam kegiatan belajar. Hambatan dan solusi dari collaborative learning dalam pembelajaran sejarah yang dialami oleh siswa maupun guru dalam pembelajaran sejarah yang pertama yaitu guru kesulitan dalam memilih kompetensi dasar yang sesuai. Jika kompetensi dasar yang tidak tepat dapat membuat siswa bingung dan merasa materi tidak relevan, berakibat pada penurunannya antusiasme siswa dalam mengerjakan proyek. Hal ini juga membuat tujuan pembelajaran menjadi tidak jelas sehingga penerapannya menjadi kurang efektif. Akibatnya, siswa tidak memperoleh pengetahuan baru secara optimal dan membuat waktu persiapan dan penerapan menjadi kurang bermanfaat bagi siswa dan guru. Yang kedua yaitu kurangnya komunikasi oleh guru. Bisa menyebabkan miskonsepsi antara guru dan siswa, serta di antara siswa itu sendiri. Penting bagi guru untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dan konsepnya dengan jelas di awal untuk menghindari kesalahpahaman. Sama pentingnya juga dengan siswa harus berkomunikasi secara intensif selama diskusi kelompok agar tidak terjadi salah paham. Komunikasi yang tidak akurat dapat menyebabkan konflik dalam kelompok dan perasaan saling menyalahkan, yang akhirnya menghambat kerja tim secara efektif. Yang terakhir yaitu hambatan dalam pembelajaran kolaboratif, yaitu perselisihan antar anggota kelompok. Perbedaan pendapat dan konflik sering muncul di diskusi dengan berbagai penyebab seperti ketidakhadiran dan partisipasi yang tidak seimbang. Beberapa siswa mungkin berusaha mendominasi diskusi atau proyek, sementara yang lain mungkin pasif, kurang persiapan, atau minim kontribusi. Masalah kehadiran juga sering menjadi sumber konflik dengan absensi siswa yang menyebabkan frustasi di antara anggota kelompok lainnya. Selain itu, perbedaan tingkat kemampuan antar siswa dapat menyebabkan gesekan. Lalu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ada beberapa solusi yang disusulkan oleh guru dan siswa. Yang pertama yaitu melakukan persiapan yang teliti agar mengurangi potensi hambatan, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu komunikasi dan koordinasi yang efektif. Faktor-faktor ini krusial dalam menjamin kesuksesan kolaboratif learning. Para guru perlu berkoordinasi dengan baik untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan harus sepakat terhadap materi yang akan diajarkan kepada siswa sehingga tidak ada yang merasa dipaksa. Solusi yang terakhir yaitu memiliki rencana cadangan, sehingga memberi rasa aman kepada guru, memberikan keyakinan bahwa pembelajaran kolaboratif akan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan. Rencana cadangan siap digunakan apabila rencana utama mengalami kegagalan.
Hal ini memastikan pembelajaran kolaboratif dapat terus berkembang dan meningkat, dan guru juga akan terhindar dari pemborosan waktu untuk membuat rencana darurat karena sudah ada persiapan sejak awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan dari pembelajaran kolaboratif yang saya kutip dari Manas Moalan 2013. Yang pertama yaitu peningkatan rasa tanggung jawab individu dan kolektif. Yang kedua, penguatan komitmen anggota kelompok untuk saling mendukung. Yang ketiga, memudahkan interaksi antar individu dan antar kelompok. Yang keempat, menyediakan stabilitas dalam kelompok. Dari paper yang saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa collaborative learning merupakan pendekatan inovatif dalam dunia pendidikan yang mengutamakan kerjasama antar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Pendekatan ini menggalakkan interaksi sosial, partisipasi aktif siswa, dan membentukkan pengetahuan secara kolektif. Dalam menerapkan collaborative learning, diperlukan tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh guru atau fasilitator. Mereka harus merencanakan secara detail membentuk kelompok belajar, memilih metode yang tepat dalam menyediakan dukungan selama kegiatan belajar berlangsung. Namun, penerapan model itu bisa menemui beberapa hambatan termasuk masalah dalam interaksi sosial, ketidakseimbangan peran dalam kelompok, penolakan terhadap kerjasama, dan kendala teknis. Mengenali hambatan-hambatan tersebut merupakan langkah penting dalam menemukan solusi. Strategi untuk mengatasi masalah ini meliputi pemberian pelatihan keterampilan sosial bagi siswa, dukungan dari guru, dan penyesuaian metode belajar untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dengan mengerti prinsip collaborative learning, prosesnya serta cara menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada, diharapkan bisa memberikan wawasan kepada pendidik, siswa, dan stakeholder pendidik tentang bagaimana memaksimalkan keuntungan dari metode pembelajaran kolaboratif, pelaksanaan collaborative learning yang efektif akan meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa, memperdalam pemahaman mereka, dan membekali mereka untuk berhasil dalam situasi kerjasama di kehidupan nyata. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.